Selamat pagi teman-teman semua, selamat datang di ibadah Youth Online hari Minggu tanggal 15 Mei. Teman-teman, sebelum memulai kebaktian kali ini, saya persilakan teman-teman untuk bersaat teduh sejenak. Teman-teman, saya undang untuk menyanyikan lagu Bersuka. Marilah kita memulai ibadah pada minggu ini dengan sebuah keyakinan bahwa ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, untuk tema hari ini adalah warisan damai sejahtera yang nantinya akan dibahas langsung lebih dalam oleh Penatua Diki. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Saya persilakan teman-teman untuk mengaku dosa masing-masing, nanti akan saya tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih atas waktu yang sudah Engkau berikan sehingga kami bisa mengikuti kebaktian hari ini. Saat ini kami sudah mengakui dosa kami masing-masing, baik yang kami lakukan secara sengaja atau tidak sengaja ya Tuhan. Terima kasih atas pengampunan yang Engkau berikan ya Tuhan. Tuntun kami selalu menuju jalan yang benar. Amin. Berita anugerah hari ini diambil dari Yeremia 33 ayat 8 yang bunyinya, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman, saya undang untuk menyanyikan lagu kedua, yaitu lagu Who Am I. To feel my hurt. Who am I that the bright and morning star will choose to light
because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossing the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. You've told me who I am yours. Who am I that the eyes that see my sin will look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossing the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. You've told me who I am yours. Ya, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan dalam Roh Kudus-Mu, di dalam hikmat-Mu agar kami mengerti, memeliharanya dalam kehidupan kami, serta mau untuk melakukannya Tuhan. Pimpin juga hamba-Mu ini di dalam Roh Kudus-Mu serta hikmat-Mu, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini adalah hal yang sesuai serta seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, teman-teman, bacaan kita, Injil kita pada hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 23 sampai 29. Yohanes 14 ayat 23 sampai 29 akan kakak bacakan. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi."
Ya teman-teman, ada pepatah, gak kenal maka tak sayang. Meskipun udah kenal belum tentu sayang. Perkenalkan, nama kakak Diki, Alfian Dito Yulian Diki. Kakak biasa dipanggil Diki. Asal pelayanan sekarang kakak ada di GKI Kebonjati. Jadi kalau boleh buka masker sebentar supaya mengenalin muka kakak ya gitu ya. Ini wajah kakak sekarang, nggak ganteng-ganteng amat tapi juga nggak jelek-jelek amat lah begitu. Jadi kalau ketemu di mall atau ke Pascal 23 yang dekat sama Kebonjati, kalau ketemu kakak, ngeliat kakak, sapa aja. Meskipun saya berani jamin kakak juga nggak tahu siapa kalian. Ya, makanya udah kenal belum tentu sayang. Nah, kakak ingin memberi pertanyaan buat teman-teman yang ada di rumah. Menurut teman-teman, apa yang membuat hidup itu damai sejahtera? Kira-kira apa? Gak ada PR, wah hidup tuh rasanya damai kak. Kalau gak ada PR, gak ada tugas mah damai banget gitu ya. Bisa tidur enak tuh damai banget gitu ya. Damai sejahtera itu apa kak? Wah bisa nonton berdua, nonton Doctor Strange sama gebetan kak, atau nonton KKN Desa Penari. Kakak belum nonton sih tapi ya udah gitu. Tapi damai itu adalah bisa jalan bareng, menikmati quality time bersama orang yang kita kasih. Orang tua maksudnya, bukan hanya pacar doang. Yang orang yang kita kasih itu juga orang tua dong harusnya. Lalu damai itu apa kak? Ketika kuliah atau sekolah libur, wah damai sekali rasanya, bisa tidur tenang, bisa main game sepuasnya. Ada orang yang berkata, oh damai itu adalah bisa uang tanpa bekerja. Waduh, udah kayak iklan-iklan trading aja nih ya gitu. Atau damai itu, ada yang mengatakan juga damai itu punya uang banyak biar bisa makan seperti Siska Kol gitu ya, yang aneh-aneh itu makanannya dan mahal gitu ya. Jadi teman-teman, damai sejahtera itu apa gitu? Ada yang bilang damai sejahtera itu ketika punya banyak teman. Tapi nyatanya tidak jarang juga kita sakit hati dan kecewa oleh karena teman. Katanya juga uang itu mendatangkan damai sejahtera, katanya gitu. Tapi nyatanya tidak sedikit orang yang punya keuangan harta yang cukup banyak malah jadi stres dan tidak bahagia meskipun ia punya uang. Ada yang bilang damai sejahtera itu kalau sudah menikah, dari pacaran ke menikah. Tapi kalau dia ditanya apakah pada saat menikah hidupnya akan terus damai, ternyata enggak juga, ada permasalahan-permasalahan. Katanya juga itu damai sejahtera akan datang kalau punya jabatan. Tetapi ternyata banyak juga pejabat-pejabat yang justru mundur karena merasa hidupnya nggak damai. Merasa hidupnya nggak tenang karena jabatannya. Ada begitu banyak orang berusaha mencari kedamaian itu dengan mendefinisikan kedamaian dengan suatu hal tertentu. Tapi nyatanya ternyata tidak jarang di dalam kedamaian yang ia definisikan, yang ia buat itu, justru dia sendiri tidak merasa damai. Tema kita pada hari ini adalah warisan damai sejahtera, di mana kita bersama-sama akan belajar, diajak untuk melihat apa sih damai sejahtera yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ayat bacaan kita dimulai dengan sebuah ajakan untuk mengasihi Yesus. Karena seperti yang dikatakan dalam ayat bacaan tadi, bahwa pada saat kita mengasihi Yesus, maka secara paralel, secara langsung kita taat kepada firman Tuhan. Dan ketika kita taat kepada firman Tuhan, maka sejatinya Yesus dan Allah itu sendiri ada bersama-sama dengan kita. Itu kita lihat di dalam ayat 24. Seorang teolog, Paus Joseph Ratzinger, Paus Benedictus ya, gitu, mengatakan ini adalah sebuah konsep persekutuan bersama-sama dengan Allah. Sebagai umat yang percaya, mereka bersekutu dengan melakukan kehendak Tuhan, taat di dalam perintah Tuhan,
Dan di dalam ketaatan itu ia menjadi satu tubuh dengan Kristus, dan Kristus bersama dengan Allah Trinitas yang lain bersekutu bersama. Jadi bayangkan ya, gitu ya, ketika kita mau taat ternyata Allah hadir bersama-sama berjalan di dalam hidup kita, bersekutu di dalam kita. Mengasihi Allah secara langsung dikatakan mengasihi manusia dan taat kepada perintah Allah. Meskipun di dalam Matius dikatakan hukum yang ketika Yesus ditanya, apakah hukum yang terpenting, dan Yesus menjawab 2 hukum terpenting. Tetapi sejatinya 2 hukum itu bukanlah hukum yang berlawanan, bukanlah hukum yang menjadi urutan. Pada saat kita mengasihi Tuhan, maka di saat itu juga dicerminkan tentang bagaimana kita mengasihi sesama kita. Maka dari itu ketika kita melihat di dalam bacaan kita di sini, bahwa kita memahami bahwa ketika mengasihi Yesus, artinya adalah kita mampu untuk mengasihi manusia. Melalui Roh Kudus juga kita dipimpin untuk hidup mengasihi Tuhan dan sesama di dalam ketaatan hidup. Dengan hidup taat serta kasih itulah kita diwariskan damai sejahtera. Shalom dalam bahasa Ibrani. Ada sebuah ilustrasi kebiasaan menarik orang Kristen. Gak tahu ini apakah karena ikut-ikutan dari agama sebelah gitu ya. Sekarang beberapa orang ketika bertemu sesama orang Kristen, shalom gitu ya. Apa itu shalom gitu? Shalom itu secara harfiah itu adalah damai sejahtera. Tetapi apakah di dalam kehidupannya ketika kita sekarang bertemu ya gitu, apakah saat ini hidup kita damai sejahtera? Belum tentu. Tetapi ketika kita bertemu dengan orang lain, hal yang pertama kali dikatakan shalom, damai sejahtera. Maka dari itu pemaknaan damai sejahtera ini perlu kita hayati lebih dalam. Apakah definisi damai sejahtera itu sama dengan orang yang katanya katakan gitu ya, bahwa damai sejahtera itu A, B, C, D. Apakah ada pemaknaan damai sejahtera yang lain? Yang pertama-tama kita melihat bahwa damai sejahtera dari Tuhan itu berbeda secara jelas dengan definisi damai yang diberikan oleh dunia kepada kita. Dunia menawarkan damai sejahtera melalui faktor-faktor eksternal di luar diri kita. Apa tadi? Keuangan, pertemanan, jabatan, game, PR, kuliah gitu. Dia menawarkan kedamaian itu adalah faktor eksternal, lingkungan sekitar kita. Yang sebenarnya tidak selalu kita bisa kontrol, tidak selalu bisa kita kendalikan. Kita nggak bisa kendalikan teman kita ini akan menjadi teman yang selalu menjadi sohib 10 tahun lagi, atau jangan-jangan akan menyakiti hati kita. Kita mengatakan damai sejahtera itu main game, tapi kita nggak bisa ngontrol memastikan bahwa internet 1 jam lagi akan lancar sama seperti sekarang saya main game. Seringkali faktor-faktor eksternal di luar diri kita tidak bisa kita kontrol dalam hidup kita. Dan seringkali juga dunia menawarkan bentuk damai sejahtera yang seperti itu. Tetapi ketika kita berbicara damai sejahtera dari Allah ini, sejatinya damai sejahtera yang dibicarakan ini adalah damai sejahtera yang berasal dari dalam hati kita. Faktor internal kita. Melalui kesadaran, melalui keyakinan bahwa Allah hidup di dalam hati kita. Allah ada berjalan bersama-sama di dalam hati kita. Maka dari itu di ayat berikutnya pertanyaan kritisnya adalah gitu. Apakah ketika kita memperoleh damai sejahtera, maka kita otomatis hidup kita bahagia? Apakah ketika dikatakan kita dapat warisan damai sejahtera, apakah otomatis tidak akan ada tantangan di dalam hidup kita? Ternyata enggak. Kehadiran Allah di dalam hidup kita bukan berarti bahwa seluruh kehidupan kita menjadi lebih mudah. Dan bukan berarti kita tidak akan mengalami kegagalan. Bukan berarti kita akan selalu sukses. Karena yang namanya masalah, yang namanya tantangan hidup
pasti ada di dalam hidup kita. Mau mulai dari kita kecil, mau kita SD, SMP, SMA, bahkan sampai yang dialami oleh seorang orang tua, pasti menghadapi tantangan dan cobaan. Orang yang tidak menghadapi tantangan adalah orang yang sudah meninggal. Masalahnya kelar, nggak ada lagi masalah di dunia ini, masalahnya di luar, gitu ya. Maka kalau kita menghadapi masalah, gitu ya, itu sudah pasti. Lalu gunanya apa kalau kita punya damai sejahtera, masalah tetap ada. Maka dari itu di ayat berikutnya kita melihat penulis Injil Yohanes mengatakan dalam ucapan Yesus bahwa janganlah gelisah dan gentar. Ini memperkuat bahwa tantangan yang dihadapi kita pertama-tama tetap ada. Tetapi jangan gentar. Masalah masih ada. Namun janganlah kita gelisah. Damai sejahteranya membuat kita mempunyai daya tangguh. Kita punya resiliensi menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita. Apa itu resiliensi? Kebetulan saya ada bolpen ya, gitu ya. Resiliensi itu adalah daya lenting. Daya lenting itu adalah daya yang ditunjukkan oleh sebuah per. Ini nggak tahu bolpennya siapa, saya buka sebentar ya, gitu ya. Kelihatan nggak kamera? Ya. Per. Semakin kita tekan per ini, maka daya untuk melawan baliknya akan semakin besar, berkali-kali lipat. Semakin saya tekan gini, begitu saya lepas, ini per bisa hilang entah kemana. Padahal tenaganya kecil. Daya lenting itu adalah sebuah daya juang ketika kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi hancur. Kita tidak menjadi sakit hati. Kita tidak malah menjadi breakdown, mental illness dan sebagainya. Banyak isu yang kita hadapi bersama-sama sebagai anak muda. Percayalah, kakak juga masih muda, masih umur 25. Ada banyak tantangan, tapi kita nggak hancur. Orang yang tidak mempunyai daya lenting, maka dia seperti batang lidi. Tekan dikit, patah. Tapi orang yang mempunyai daya resiliensi ini, semakin ditekan, semakin, kalau bahasa Jawa mencelat gitu, apa ya bahasa Indonesia, meloncat gitu ya, makin punya daya lenting, daya balik yang sangat kuat. Dan disitulah momen ketika kita punya semangat baru menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita mampu melalui tantangan di dalam kehidupan kita. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mendapatkan damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu sudah ada di dalam setiap hati kita. Permasalahannya adalah apakah kita memilih untuk berserah dalam hikmat Roh Kudus dan menyerahkan setiap langkah kita dalam pergumulan kita kepada Tuhan, ataukah kita justru mengandalkan kekuatan pribadi sendiri? Apakah kita benar-benar di dalam proses pergumulan kita benar-benar berserah kepada Tuhan, kita telah berjuang sekuat mungkin yang bisa kita lakukan, lalu meminta pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Menghadapi situasi apapun yang kita hadapi dengan prinsip dasar kasihlah yang membuat kita merasa sukacita di dalam setiap aspek kehidupan kita. Bagaimana kita menghadirkan damai sejahtera itu berasal dari diri kita. Damai sejahtera yang berasal dari diri kita bahwa apapun tantangan, apapun cobaan, kegagalan yang mungkin kita hadapi dalam kuliah, dalam pelajaran, dalam usaha, dalam pekerjaan nantinya gitu ya. Kita tetap ingat, kita tetap tenang. Kita tetap yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan berjalan bersama dengan kita.
Maka dari itu ingatlah teman-teman, ketika kita mengalami kesusahan gitu ya, kesulitan, bahkan ingin menangis, nggak apa-apa menangis. Tapi ingatlah kita punya seorang sahabat yang selalu menyertai kita. Punya seorang sahabat yang ada di dalam setiap hidup kita. Yaitu Tuhan. Perkataan Tuhan ini adalah perkataan menjelang Tuhan Yesus berpisah dengan para murid. Dikatakan sebentar lagi aku akan meninggalkan kamu, tetapi aku berada bersama-sama kamu. Wujud Yesus ke depannya bagi para murid tidak akan sama lagi. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan bahwa aku ada bersama-sama dengan kamu. Aku ada bersama-sama di dalam setiap langkah. Asalkan engkau mampu hidup taat sesuai dengan firman Tuhan. Asalkan engkau mampu mengasihi Tuhan serta mengasihi sesama. Bagaimana kita menghadirkan kasih di sekitar kita, serta menghadirkan damai sejahtera dalam diri kita, walau situasi juga gak mendukung. Jangan sampai faktor eksternal mempengaruhi hari kita menjadi hari yang buruk. Justru sebaliknya, kita dipanggil untuk menjadi faktor eksternal bagi orang lain agar hari orang lain menjadi lebih indah. Udah kayak lagu aja ya. Jangan nyanyi deh, malu. Kehadiran kita dipanggil untuk kehadiran kita mampu membawakan sukacita. Membawa kita membuat hari orang lain lebih indah. Untuk itulah kita dipanggil untuk mengasihi sesama. Jangan sampai ketika kita ada sebuah curhatan kepada kakak gitu ya, biasanya gitu. Kak, aku kalau misalnya pagi udah sekali dibikin bete gitu ya, seharian bete gitu. Ini jadi salah satu contoh gitu bagaimana mungkin seringkali faktor eksternal di dalam hidup kita, faktor lingkungan orang lain mempengaruhi kita. Mempengaruhi mood buruk kita. Maka dari itu kakak mengajak sekarang juga, daripada kita terpengaruh faktor eksternal, bagaimana kita mempengaruhi orang lain dengan sisi positif yang lebih baik, menghadirkan keindahan hari bagi orang lain melalui hal-hal sederhana dalam kehidupan kita. Sudahkah kita menyapa teman-teman kita, baik dalam satu geng ataupun tidak gitu ya. Kita ibadah secara rekaman, secara online begini. Sudahkah kita tidak hanya beribadah nonton di YouTube, tapi kita menjalin relasi di luar hari Minggu satu sama lain, di luar omongan gereja. Sudahkah kita bertanya bagaimana kabar kita, kabar teman kita? Apakah ada teman kita yang mungkin di dalam hidupnya sedang mengalami pergumulan dan perlu bantuan dalam doa ataupun bantuan support lainnya? Sudahkah kita mampu menghadirkan sukacita pada orang terdekat kita? Siapa? Paling dekat keluarga. Menjadi seorang anak, menyapa dengan baik. Pernahkah kita mengatakan selamat pagi mama, selamat pagi papa, Tuhan Yesus memberkati? Itu adalah satu hal yang paling sederhana untuk kita membawa sukacita kepada orang lain sekitar kita. Dan ingatlah bahwa dengan menghadirkan sukacita itu, maka sukacita itu juga menyambut di dalam hati kita. Dan sukacita itulah yang membuat hati kita damai, yang membuat hati kita tenang menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan kita. Semangat terus, tetap teguh, tetap mempunyai daya resiliensi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Mari kita bangkit berdiri bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, bahwa Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah permintaan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami hadir Tuhan di dalam doa kami Tuhan. Ajarkan kami juga menyatakan kasih kami kepadamu serta sesama kami Tuhan di dalam doa syafaat ini dengan mendoakan rekan-rekan sahabat kami masing-masing Tuhan. Pertama-tama kami ingin berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin sedang dalam kesehatan yang tidak baik atau kondisi fisik yang letih Tuhan. Sertai mereka di dalam setiap kondisi kesehatannya. Jaga teman-teman kami juga Tuhan, baik yang tidak sakit untuk agar kesehatannya terus terjaga di dalam kehidupannya. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin punya pergumulan, tantangan hidup yang tidak jarang membuat kita seakan-akan ingin menyerah Tuhan. Yang seakan-akan membuat kita ingin menangis Tuhan. Tuhan, mampukan mereka menghadapi setiap masalahnya. Pimpin mereka dalam hikmat-Mu, agar mereka dapat merasakan damai sejahtera di tengah guncangan masalah hidup. Serta dalam hikmat-Mu juga mampu menyelesaikan, melewati tantangan, kesusahan yang sedang ia hadapi. Kami juga ingin berdoa untuk segenap pengurus Komisi Remaja, Pemuda Remaja GKI Taman Cibunut Tuhan. Sertai setiap program yang dijalankan, setiap hal yang dikerjakan, setiap proses di dalam hidupnya Tuhan. Agar kiranya pelayanan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Kiranya pelayanan ini juga selalu membawakan sukacita bagi setiap jemaat yang hadir dalam ibadah ini. Berdoa untuk bangsa dan negara, kedamaian yang ada Tuhan. Berikanlah rasa damai, rasa saling menghargai di dalam toleransi satu sama lain. Berikanlah rasa sukacita di dalam hidup berbangsa dan bernegara Tuhan. Kami juga ingin mendoakan untuk beberapa negara yang sedang berperang, sertai mereka di dalam pergumulan, ketakutan, kegelisahan sebagai korban perang Tuhan. Sertai mereka, beri mereka damai sejahtera di tengah ketakutan yang mereka hadapi. Berikanlah mereka damai sejahtera, hikmat damai sejahtera itu kepada orang-orang yang menjadi korban. Berikanlah hikmat-Mu juga untuk para pemimpin negeri yang sedang berperang, agar dapat mencari jalan terbaik, yakni jalan damai. Inilah seluruh doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Teman-teman dipersilakan untuk memberikan persembahan
bisa ditransfer ke rekening GKI Taman Cibunut atau melalui QR Code yang akan ditampilkan di layar masing-masing. Untuk nats persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang bunyinya, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan sehingga kami bisa memberikan persembahan ini untuk-Mu. Berkati persembahan ini supaya berkenan bagi-Mu dan gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan, amin. Teman-teman, saya undang untuk menyanyikan lagu penutup yaitu Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya teman-teman, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, Teman-teman dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Teman-teman, kebaktian hari ini sudah selesai. Terima kasih telah mengikuti kebaktian. Selamat hari Minggu.